bekam ini tidak hanya untuk sakit fisik, Pak Zul. Untuk sihir juga bisa. Sihir juga bisa berarti ya. Jin itu kan masuk melalui pembuluh darah. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain inspirasi penguat jiwa. Hari ini kembali kita hadir di ruang podcast Aspen dengan narasumber inspiratif. Siapa dia? Beliau ini adalah bernama Ilham Akbar. Ya. Merupakan seorang yang gigih bergerak di bidang kemanusiaan dan juga gigih bergerak di bidang kesehatan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Zul? Alhamdulillah, salam lah. Sobo juga Sudah. Masya Allah. Akhirnya kita sampai. Kita podcast juga. Podcast yang sudah lama ditunggu-tunggu Sudah akhirnya lama ditunggu tercapai, ya. Ya, mohon maaf agak lama jadwalnya Ilham. Ya, nggak apa-apa. Sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Pak Zul. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Semangat. Ya. Kita tanya-tanya dulu nih. Ya. Gas langsung. Nama Ilham Akbar. Ya. Anak keberapa sih, Il? Saya anak ke-12 dari 12 bersaudara. Tapi meninggal satu sepasang, tinggal 10. Jadi saya anak ke-10. Anak ke-10. Kalau dilahirkan ibu memang anak yang ke-12. 12. Anak ke-12 ya? Ya. Oh, memang benar-benar si bungsu ya? Ya, benar-benar si bingsu saya. Berarti kakak di atas meninggal 2 berarti ya? Ya, 2 orang, sepasang. Perempuan laki-laki. Ayah meninggal memang waktu Ilham masih kecil atau? Ayah itu meninggal sejak tahun 2003. Jadi saya SMP, Pak Zul. SMP ya? Ya, kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP ya. Lagi putus disayang-sayangnya, Pak. Oh, waktu benar-benar waktu ini ya, waktu masih membutuhkan Butuh perhatian orang tua lah, gitu. Istilahnya ya. Betul ya. Iya, iya, iya. Ya. Oke, berarti anak yang ke-12 yang sekarang anak ke-10 ya. Ya. Anak bungsu. Kita nanya nih, ini Ilham tamatan dari apa ya? Saya tamatan STAIN dulu, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, jurusan informatika. Nah, ini dia orang IT nih, orang IT. Pendidikan lah, Pendidikan ya. guru informatika. Informatika ya. Ilham, kenapa Ilham nih kita masuk kepada cerita dulu di dunia kemanusiaan. Ya, betul. Kenapa tertarik di dunia kemanusiaan? Kenapa tertarik ya, Pak Zul ya? Kenapa tertarik? Jadi dulu ceritanya begini, Pak Zul. Saya itu lahir dari keluarga yang ya tidak seperti orang dilahirkan dari keluarga berkecukupan, ya, dari keluarga yang ketika mau sekolah ada uang untuk sekolah gitu. Saya dari keluarga yang memang keluarga ibu saya itu berjuang ya. Jadi dari 10 bersaudara, 9 laki-laki, Pak Zul. 9 laki-laki, satu Ya, perempuan. satu perempuan dan Itu unik kakak nomor berapa tuh? perempuan Ya. yang nomor 6. Dan ayah saya ini sakit lama, Pak Zul. Sakit lama, sesak nafas. Jadi ibu lah berjuang sendiri untuk menafkahi 10 orang anak. Oh, jadi ibu yang berjuang? Berjuang menafkahi karena ayah lagi sakit kita. Oh, lama dulu tuh. Lama sejak kakak perempuan saya lahir lah sampai ke bawah. Jadi berjuang lah. Jadi yang sekolah itu, yang kuliah itu di keluarga ya saya sendiri. Ya. Masya Allah. Oh gitu ya. Ya. Ibu petani berarti. Ibu petani, ayah petani. Dulu ayah jualan martabak, tapi tidak ada yang turun ke anaknya. Jadi. Tapi bakat jualan sudah ada dari ayah berarti ya. Sudah ada sedikit lah dari ayah. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa ini yang keluarga. Melihat background keluarga yang susah, jadi kita pingin peduli juga lah sama orang dan termasuk keluarga ya. Ya, dengan kita di dunia kemanusiaan ini kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ibaratnya empati lah, Pak Zul. Empati ya. Ya, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Iya. Jadi cerita
Itu ya alasan kenapa memang tertarik di dunia kemanusiaan ya. Iya. Semenjak tahun berapa Ilham nih masuk? Waduh, kalau cerita kemanusiaan nih Pak Zul, saya teringat sejarah dengan Pak Zul dan teman-teman semua seperjuangan. Apa nih ceritanya? Saya masuk di dunia kemanusiaan tuh semenjak 2008 lah ya. 2008 ya. Dari saya Masih sekolah ya. sekolah jadi anak asuh lah di Iya. di sebuah lembaga ya. Nah, saya nggak pungkiri juga jasanya luar biasa. Luar biasa itu. Jadi mudah-mudahan lembaga terdahulu itu jadi amal jariah lah. Betul ya. Jadi kita tidak pungkiri juga para pejuang-pejuang kebaikan. Iya. Dulu tuh yang memperjuangkan juga. Setelah itu saya mulai bergerak ya. Itu kota infak Pak Zul. Kota Infak ya. Ya. Iya. Pak Zul ingat mungkin ya. Saya lagi kurus-kurusnya, lagi kekurangan gizi kayaknya. Jadi banyak pikir kekurangan gizi juga. Ya orang makan 3 kali sehari, kita bisa 2 kali, kadang-kadang sekali ya. Itu masih ingat Pak Zoto. Itu berjuangan di antara apakah kuliah dan bekerja di lembaga kemanusiaan. Iya. Itu diskusinya masih ingat Pak Zul ya. Masih ingat ya, benar ya. Saya sampai nelpon Pak Zul ya. Jadi beliau ini luar biasa sebenarnya pemirsa. Masya Allah. Inspirator juga sebenarnya. Jadi saya sempat nelpon Pak Zul ya, masih ingat dulu ya. Nelpon saya, gimana nih Pak Zul antara kuliah dengan kerja gitu ya. Itu perang batin yang luar biasa. Perang batin ya. Di tengah kita butuh biaya untuk kuliah. Ini inspirasi juga bagi teman-teman yang katanya nggak punya biaya ya kuliah ya. Betul. Kalau semangat itu ada, insya Allah Pak Zul, Allah akan kasih jalan. Jadi saya telepon lah Pak Zul ya. Gimana Pak Zul? ini ya Pak Zul memberikan semangat. Yang kerja jalan, kuliah jalan, coba Ilham pikirkan. Itu menjadi motivasi begitu saya kata-kata itu Pak Zul. Iya benar ya. Sampai sekarang saya seperti ini. Ya sukses itu kan tidak dilihat dari banyak uangnya. Betul. Sukses itu dilihat bagaimana kita memberi kemanfaatan untuk orang lain. Dan bisa mensukseskan orang lain ya. Sebentar, ini apakah bagian dari moto hidup atau memang apa nih? Iya, moto sebagian juga moto hidup saya ya. Apa tuh? Bisa bermanfaat untuk orang lain. Bisa bermanfaat orang lain. Oke. Ya. Terus akhirnya pelajaran-pelajaran apa yang Ilham dapat di dunia kemanusiaan? Di dunia kemanusiaan. Yang lama nih. Yang lama ya. Yang saya dapatkan adalah bagaimana merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita peduli dengan nasib orang lain. Betul. Ya. Kan kata Nabi, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ya. ini yang jadi konsep yang kita. jadi Konsep Rasulullah SAW, Nabi kita. Betul. Oke, berarti bermanfaat buat orang lain, apalagi yang didapatkan selama Terus juga yang saya dapatkan adalah bagaimana kita mendidik jiwa tangguh. Jiwa tangguh ya. Ya, jiwa tangguh, tarung, fight di Fight, lapangan. Kita nggak nyerah gitu ya. Bagaimana kita menggolkan ini bisa membantu saudara-saudara kita yang butuh gitu. Ini perlu perjuangan Pak Zul. Iya. Tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk melobi donatur, mengajak donatur untuk donasi ke lembaga kita. Yang notabene orang itu nggak kenal sama kita. Betul ya. Apalagi dulu di awal-awal kemanusiaan tidak terlalu begitu ya. Tidak terlalu dikenal orang. Iya, gitu. betul ya. Cemoohan yang kita dapat, mungkin Pak Zul merasakan juga ya. Betul. Kita ngantar kota infak kemana-mana, orang cemooh nih apa nih, kita dibilang minta-minta gitu. Padahal kita nggak minta-minta. Kita memperjuangkan nasib orang lain sebagai amilin gitu, sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah. Ada enggak kata yang waktu Ilham kita di lapangan, ada enggak kata-kata membuat terpukul, ada enggak? Di lapangan? Ada lah. Yang masih ingat, saya masih ingat tuh ngantar kota infak di daerah Bukit Tinggi. Bahasanya tuh ya kasar lah Pak. Kira-kira seperti apa? Coba agak haluskan dikit. Agak halus kan. Ya kita dibilang ya kotak ke kotak ya lah aja. Lama deko jual lia kotak ke kotak lah aja.
Jadi bahasanya tuh ya. Artinya kita mengantar kotak kepada orang Ya, yang kita sebenarnya ngajak nih Bu, mungkin ada yang berinfak di sini, kita nitip lah kotak infak gitu. Betul ya. Dari lembaga. Ya, dana ini digunakan lembaga nanti untuk membantu masyarakat juga gitu. Ya kita jadi jembatan lah Pak Zul. Jembatan ya. Jembatan peduli. Jembatan peduli ya. Untuk orang lain ya. Iya. Sebagai amilin lah. Itu perjuangannya Pak Zul. Waduh. Ya guru kita dulu juga luar biasa ya. Iya. Yang memotivasi kita selain Selalu- Pak Zul ya. Luar biasa beliau. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga. Amin. Dan orang yang beliau bentuk ini jadi sekarang Pak Zul. Jadi ya. Ya. Kita sebutkan gurunya tuh. Iya, Pak Tommy Abdullah ya. Alhamdulillah ya. Nggak Dan boleh, juga nggak boleh lupa jasa tuh ya. Pak Elvion Ya. sebagai ini Bang Faridan Syah ya. Ya, betul. Sebagai inspirator kita ya dalam membangun lembaga kemanusiaan ini. Ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi mereka yang ngajar kita Fazul Putra ya. Jadi sahabat, salah satu keuntungan kita di bergerak di bidang kemanusiaan tuh mungkin ini nilai satu di antara nilai positif itu kita saling menguatkan ya Ilham ya. Iya. Saling memotivasi, saling menguatkan ya. Ya, betul. Dan sahabat, Ilham Akbar ini beliau setelah keluar dari lembaga lama itu, beliau juga sekarang penggerak di bidang kemanusiaan Mitra Umat Madani. Ya. Ntar lagi besok kita panggil komandan ke sini. Iya, betul. Tapi penguasa wilayah dulu deh. Ya, masalah dulu ya, betul. Kita sudah kontakkan sih Mitra Umat Madani ya. Ya, Nah, kalau mungkin diantara kita kupas dikit Mitra Umat Madani, kita bergerak di bidang kemanusiaan apa sih ya? Ya, Mitra Umat Madani ini lahir 2016 Pak Zul ya. Lazis Mitra Umat Madani, pusatnya di Padang, kantor cabangnya di Agam ya. Kebetulan saya diamanahkan di Lazis Mitra Umat Madani Bukit Tinggi Agam ya. Dia berjuang memang di zakat infak sedekah Pak Zul. Zakat infak sedekah ya. Ya, termasuk kemanusiaan juga. Kemanusiaan ya. Sama lah kayak Aspen. Aspen adik kecil adik kecil nih. Perjuangannya sama nih kayak Aspen. Sama banget. Iya, sama ya, alhamdulillah ya. Sahabat, beliau ini Ilham, jadi salah satu kelebihan beliau ini segi komunikasi itu luar biasa dan lobby-lobby. Ya. Salah satu di antara yang menginspirasi dulu tuh ada komunikasi John Ruh dan menghadirkan John Ruh ke Bukit Tinggi ya. Iya, dulu. Itu gimana sih ceritanya? Cara Itu bisa menghadirkan John Ruh ke Itu ceritanya saya dulu salah satu pengikut lah. Followernya fanpage-nya John Ruh. Oh, gitu. Sekarang beliau udah sukses tuh, udah di dunia usahanya Usaha, udah ya? sukses banget. Udah punya Pajero macam-macamnya. Oh iya. Jadi beliau ini saya salah satu penggemar tulisannya dulu. Jadi saya kenal tuh ketika saya ke Jakarta ada 212 dulu ya. Jadi saya datang lalu saya cari alamatnya. Oh, sampai begitu ya? Padahal saya nggak kenal gitu. Mungkin SKSD saya nih nggak kuat nih Mas Zul. Tapi SKSD-nya yang positif ya. Iya. Dari situlah saya ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah datang deh aku Bukit Tinggi, mau dia datang. Akhirnya dengan John Ruh ya. Ya. Pelajaran apa yang Ilham nampak dari John Ruh sih? Pelajarannya ya dia orang baik, semangat juangnya tinggi. Ya itu yang saya ambil sih. Gitu ya. Di tengah badai yang beliau hadapi kemarin. Ya, tapi alhamdulillah sudah bagus perjuangannya untuk pantang menyerah itu yang saya Begitu ya, ambil pelajaran. Nilai perjuangannya luar biasa. Betul. Kalau di samping itu sahabat nih John Ruh, ada lagi yang terbaru itu yang kemarin Ustadz Maulana yang sering di TV itu. Ya, sama lawana ya. Ustadz jamaah gitu ya. Jamaah. Gue bisa Ilham undang ke Rumah Gadang ya, dulu kan Rumah Gadang sehingga ada syuting kita lihat di situ. Ya, betul. Itu kisahnya ngundangnya gimana tuh waktu itu? Itu memang mungkin rezeki dari Allah juga ya. Gimana? Ya, rezeki lah dari Allah. Kenapa? Jadi gini ceritanya, Ustaz Maulana ini ada syuting ke Bukit Tinggi ya, dalam rangka ulang tahun Islam itu Indah Trans TV ya. Jadi kebetulan beliau ini salah satu syutingnya mencari rumah tahfiz ya. Oh gitu. Rumah tahfiz yang unik, yang mungkin dia lihat unik gitu. Kebetulan saya pernah masukkan berita tentang tahfiz saya ini di Republika dan
Antara ya, Oh, gitu media online. Jadi mereka nih searching rumah Tafis yang ada di Sumatera Barat, muncullah nama Tafis Rumah kami, Gadang itu. Rumah Gadang gitu. Dan beliau melihat unik, kok ada sih Tafis yang diadakan di Rumah Gadang. Dan belum pernah orang ngadain. Itu tuh adalah rumah adat juga yang berumur 100 tahun lebih. Jadi kan agak unik bagi mereka. Oh gitu ya. Ya, jadi kebetulan saya komunikasi lah dengan produsernya kan, Pak Sidik. Sidik ya. Akhirnya merasakanlah kena kamera TV itu ya. Ya, merasakanlah sedikit ya. Walaupun di tayangannya cuman berapa menit ya. Tapi di berapa menit di TV itu kan mahal bayarnya. Ya, dan pengalaman luar biasa itu. Luar biasa itu. Dalam TV. Saya sangka datangnya Ustaz Maulana aja, rupanya Ustaz Sam juga hadir. Ustaz siapa Fatli juga hadir. Ustaz yang dari Abu Syahab itu juga hadir. Dan juga para krunya, ramai juga kemarin. Ramai juga ya. Penuh Rumah Gadang. Ilham ini memang sosok yang memang humble, sederhana. Iya. Pak Zul lihat itu ya tingkat ikhlasnya nih luar biasa nih. Kalau Ilham itu cita-citanya jadi apa sih? Kalau dulu jadi ustad. Jadi ustad. Kalau dulu pengen jadi ustad. Ini kisah sedih. Assalamualaikum ustad. Dulu pengen jadi ustad. Kan sekarang juga masih ustad ini. Ya, kalau dulu ingin jadi ustad, kenapa ya? Alasannya apa? Alasannya ya pingin aja sih di keluarga tuh ada yang ahli agama lah gitu. Karena semuanya abang-abang saya banyak sopir kan, macam-macam apanya lah ya, profesinya ya, betul, tidak ada yang dari keagamaan gitu ya. Jadi saya pengen jadi ustadz ya, tapi itu jawaban mak dulu kan. Ini kisah sedih lagi nih. Apa tuh kisah kata? Jadi mak kata, saya bilang ke mak kan, mak saya mau masuk pondok gitu. Oh sempat jadi masuk. SMP itu dulu. Jadi ingin dinia Fasia dulu. Pak Zal tahu lah. Betul. Itu lagi dinia Fasia itu lagi terkenal-kenalnya dulu ya. Iya betul. 2001, 2002 lah gitu. Kata mak sekolah aja di SMP katanya, karena kita tidak punya uang untuk sekolah agama. Jadi beruntunglah anak-anak sekarang yang sekolah di pondok pesantren, jangan sia-siakan. Iya. Saya salah satu produk yang nggak jadi masuk pondok. Kalau dipingin masuk pondok, itu. Jadi karena hidup juga kehidupan, jadi tidak bisa gitu. Minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ini Ilham bisa baca Aspen. Ya, Aspen ya. Ya, warnanya sama dengan trauma. Iya, kan karena hijau itu menumbuhkan kan. Ya, makanya warna mirip. Karena tumbuhnya di padang dulu, baru hijaunya ke Bukit Tinggi. Tuh mantap, luar biasa. Di masuk pondok ya. Nggak jadi. Betul ya. Sekolah saya SMP nya orang kayak. Betul. Ya bisa jalan kaki saya. Iya, karena SMP memang dekat ya. Yang dekat tuh di rumah, bisa lewat sawah aja sampai. Betul. Jadi enggak jadilah. Jadi kami digembleng di masjid aja lah. Betul. Jadi masjid itu memang luar biasa betul. Jadi lebih banyak. Sekarang kan juga jadi pengurus masjid ya. Ya, pengurus. Sudah 2 periode nih enggak ganti-ganti. Ya, Masya Allah. Dahsyat sekali nih. Oke. Berarti ingin jadi ustadz nggak jadi. Tapi sebenarnya ustadz itu dalam makna ilham, pandang ilham tuh penceramah tuh gimana? Sekarang kan jadi ustadz ini. Capek cita-cita. Iya, penceramah dulu kan kita kan lihat Agim, Zainuddin MZ dulu kan sama lah, kita penggemar juga. Iya kan? benar, sama penggemar kita. Jadi kalau lihat orang tuh kayaknya orator banget gitu. Jadi kita pingin juga kayak gitu dulu kan. Iya. Tapi Ilham kan akhirnya jadi ini ya, khatib ada sekarang. Jadi sudah tercapai lah cita-cita itu. Iya. Masya Allah. Tapi kita kan pingin juga paham kayak kitab kuning seperti itu tuh. Iya, tinggal proses belajar lah di zaman proses belajar ya. Inilah kan. Iya. Ingin seperti itu dulu ya. Iya. Tapi takdirnya beda. Insyaallah meningkatnya banyaknya bergerak di bidang kemanusiaan sepertinya nambah jadi ilmu di kemasyarakatan dapat, kemudian kita di atas mimbar juga dapat. Karena dakwah di masyarakat ini beda kan? Ya beda sekali. Dan
untuk percaya diri itu Pak Zul, itu butuh mental. Ini perkara mental. Pak Zul masih ingat. Pak Zul masih ingat mental Masih ingat, ya? Ilham pertama sekali. Pertanyaan Pak Zul adalah, Ilham pernah dibully enggak waktu kecil? Bahasa orang kena cemooh ya. Kalau sekarang bahasanya bully. Pernah? Apakah itu bulian itu menjatuhkan mental atau tidak? Tidak. Malah saya jadikan bulian itu untuk membuktikan bahwa saya bisa. Apa buliannya? Buliannya kebetulan saya lahirnya prematur Pak Zul. Prematur, oke? Ya 6 bulan saya lahir. Jadi jalan saya tuh agak beda dengan orang normal gitu. Saya dibully lah, anak bisa ngapa-ngapain, anak bungsu macam-macam. Ya termasuk saudara saya ada yang menyebutkan saya izin kuliah dulu, ngapain kuliah gitu. Itu saya jadikan motivasi. Direndahkan juga ada. Ya. Gitu ya. Jadi saya jadikan bahwasanya saya gini-gini pun saya bisa gitu. Dan bisa jadi orang lah gitu. Dan salah satu sudah tamat dari Stein ya. Ya. Sekarang Win ya. Sekarang Win. Win Syekh Hamid Jamil Jambe Bukit Tinggi. Oke, jadi ketika mental sekarang, Ilham punya percaya diri yang luar biasa nih. Iya. Dahsyat sekali kalau kita lihat, karena memang sahabat, beliau ini sekarang ini menjadi pelatih. Nah ini kita pelatih. Sekarang itu sering tampil di depan ya, di depan mengisi pelatihan. Beliau ini sekretaris dari Perkumpulan Bekam Indonesia. Perkumpulan Bekam Indonesia Sumatera Barat berarti ya. Sekretaris Bekam Sumatera Barat nih sahabat. Nah kita sekarang bicara tentang Bekam. Pertanyaan pertama, tentang Bekam ini. Ya. Apakah Bekam itu harus dipisahkan dari kedokteran? Oh tidak, bersinergi dia. Yang Sejalan ya. Sejalan ya. Alhamdulillah teman saya itu sekretaris Perkumpulan Bekam Sumatera Utara. Dokter saya lupa persis namanya. Sebentar ya. Saya lihat nama Dokter Hendra Sutisna. Dokter ya, berarti dari dokter ya. Dokter Pak Zul. Tapi dia ketua Bekam. Jadi dia praktek Bekam. Praktek Bekam. Wah, ini saya lihatkan ke Pak Zul buktinya ya. Tapi sayang ke pemirsa nggak bisa dilihatkan nih. Nggak bisa, saya lihatkan ke Pak Zul aja nih. Oh iya, percaya. Lihat tanda panah. Oh iya dokter. Jadi dokter spesialis saja Pak Zul itu sudah membuka praktek Bekam, bayangin. Kalau Bekam itu Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Memang kita terinspirasi ketika Ilham dengan Ustaz Zaidul Akbar ya. Ya, kembaran saya Pak Zul. Kemarin juga sudah sering kelihatannya. Kembaran dan juga satu marga dengan saya. Oh kembaran. Ya, satu marga. Tunggu. Satu marga bukan kembaran, satu marga. Zaidul Akbar. Ilham Akbar. Iya. Jadi dia Zaidul Akbar, saya Ilham Akbar. Marganya sama Akbar gitu kebetulan. Nama Akbar aja sebenarnya. Benar ya. Betul ya. Jadi sama-sama pencinta Akbar lah gitu. Iya. Tapi memang ini ya. Baik, kalau nasihat-nasihat Ilham dari Ustaz Zaidul Akbar yang paling nempel Ilham apa sih? Yang paling nempel itu adalah berbuat baik aja sesanggup kita, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik semampu kita, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya luar biasa motivasi dari beliau. Beliau ini orang soleh dan juga hafiz 30 juz. Hafiz beliau ya? Ya. Dan luar biasa pola hidup sehatnya belum mampu saya niru Pak Zul. Pola hidup sehatnya dengan buku karangannya Jurus Sehat Rasulullah itu luar biasa. Iya. Jadi beliau memang mencontohkan tidak hanya sekedar memberitahu tapi juga mengaplikasikan apa yang dikatakannya. Itu yang luar biasa ya. Masya Allah. Tapi memang secara dunia bisnis menjanjikan juga Bekam ke depan sepertinya ya. Iya, gitulah Pak. Ya, sebuah skill, keahlian yang sekarang Bekam itu sudah dilirik orang. Jadi Bekam itu tidak hanya di Indonesia Pak Zul. Di Inggris juga ada Bekam. Bahkan pesepak bola aja, Karim Benzema itu Pak Zul. Itu dia Bekam loh. Oh Bekam ya? Ya. Pak Zul boleh lihat gambarnya di internet, Karim Benzema Bekam. Jadi dia juga seorang pelaksana Bekam.
Tunggu, begitu bekam merupakan sesuatu yang sangat penting. Pertanyaan saya adalah, ketika memang kita belum tahu apa-apa, tapi ingin belajar bekam, prinsip-prinsip apa yang mesti dimiliki oleh seorang pembekam nih? Yang pertama, tidak boleh takut darah dulu. Iya. Kalau takut darah gimana cara bekam? Kalau takut darah gimana cara bekam? Gitu. Oke, satu, tidak boleh takut darah. Yang kedua, mental. Mental. Dan yang ketiga, mau belajar. Ketiga, mau belajar. 3 aja? Ya. Cukup dengan 3, Anda sudah bisa menjadi seorang pembekam ya? Iya, tapi ikut di pelatihannya. Ini dulu. Yang keempat, ikut pelatihannya. Ikut aturan-aturan bekam dengan mengikuti pelatihan ya. Dari Perkumpulan Bekam Indonesia. Kebetulan ketuanya Dr. Zaidul Akbar. Langsung Dr. Zaidul Akbar. Ya, ketua umumnya se-Indonesia. Iya. Nih sahabat yang ingin buka peluang bekam, ikuti pelatihannya. Dan memang kalau kita lihat, Ilham sampai tenaga pengajar, dan bekamnya tuh sampai keluar, sampai ke Jakarta dulu waktu ini kita dengar ya, ke Jakarta, ke Pekanbaru. Dan kok yang dibekar bukan orang sembarangan juga ya. Off the record aja lah nanti dia gitu ya. Off the record. Ya benar ya, Masya Allah. Jadi bekam inilah selain dunia kemanusiaan, yang membesarkan saya juga adalah dunia bekam sunnah ini. Ya. Saya ketemu orang-orang yang tidak hanya sakit saja secara fisik, tapi sakit secara non fisik juga. Jadi saya banyak ambil pelajaran di situ, macam-macam karakter orang sakit, emosionalnya seperti apa, dan cara penanganannya seperti apa. Saya gelutilah bekam ini. Sebenarnya saya menggeluti bekam ini sejak SMA sebenarnya. Tapi saya mikir dulu ilmu nih, namanya kita anak muda ya. Saya mikir ilmu nih, buat apa nih, nggak berguna gitu kan. Rupanya setelah saya keluar dari lembaga kemanusiaan 2014, saya fokus di situ. Sampai sekarang ya. Tiap-tiap sesuatu yang fokus akhirnya jadi mahir ya. Mahir ya. Alhamdulillah. Pasien saya, kalau saya bekam punggung orang manusia aja, mungkin 1000 udah lebih lah. 1000 lebih ya. Ya. Jadi jarum-jarum yang nempel kecil-kecil kayak sudah 1000-an ya. Kalau dihitung setiap punggung itu 5 jarum, itu 1000 kali 5 sudah berapa tuh ya? 5.000 tusukan. Bekam ini kan al-hijamah bahasa Arabnya ya. Jadi Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk berbekam. Jadi ketika Isra Mi'raj, Nabi itu berbekam. Oh gitu. Nabi kena sihir dulu. Nah, Nabi berbekam. Bekam yang disunahkan Nabi itu adalah tanggal 17, 19, 21 bulan Hijriah. Kenapa tanggal segitu? Karena tanggal segitu banyak keluar penyakit dari darah bekam tersebut. Oh gitu ya. Jadi bekam ini tidak hanya untuk sakit fisik, betul. Untuk sihir juga bisa. Sihir juga bisa berarti ya. Jin itu kan masuk melalui pembuluh darah. Oh gitu ya. Gitu Pak Zul. Apakah di saat bekam ada orang yang kemasukan nggak? Ada. Oh iya. Ada. Saya pernah dapat pasien lagi bekam kejang-kejang dia kayak gitu. Rupanya dia ada jin dalam tubuh. Itu selang lama tidak? Enggak lama, setelah itu kita ruqyah kan. Ruqyah juga nih ya. Nah, jadi sambil bekam tuh bisa kita ruqyah pasien. Kita hidupkan murotal Quran, kita bacakan sendiri boleh. Berjuang di dunia kesehatan tentu kita tidak selalu sehat ya. Karena sakit itu kata Nabi kan penggugur dosa-dosa kecil. Jadi orang bekam bukan berarti tidak sehat, tidak pernah sakit ya? Ya enggak juga. Nanti saya dibully juga. Benar ya. Penggiat kesehatan tapi kok sakit kata. Enggak. Kita namanya terapis hidup juga itu, manusia ya. Hidup itu penuh dengan terapis juga manusia. Terapis juga manusia, betul. Ya gitu. Jadi sakit itu kata Nabi kalau kita ikhlas untuk melunturkan dosa-dosa kecil. Masya Allah. Ya Allah, luar biasa nih ya. Kalau apa namanya tuh dari apa namanya dari tahun ke tahun, kalau Ilham itu kan para peminat bekam seperti apa sih? Saya lihat meningkat Pak Zul. Meningkat ya. Jadi gini, yang ikut pelatihan dengan saya tuh Pak Zul tidak hanya orang Tibun Nabawi, penggerak pengobatan ala Rasulullah, ya, tapi juga orang umum, orang medis. Orang medis juga. Ya. Kebetulan pelatihan saya ini udah part 10 ya. Part 10 apa maksudnya? Ya, sudah alumni angkatan 10. Alumni 10. Oke. Kemarin terakhir saya pelatihan hari Sabtu Minggu kemarin, itu pesertanya dokter, oh ya, perawat, bidan,
sama terapis. Ush. Jadi dokter aja yang belajar sama saya sudah 3 orang. Dokter sudah 3 orang. Perawat sudah banyak, bidan sudah banyak. Dan alhamdulillah sudah bisa mandiri, sudah bisa punya pasien juga bekam gitu. Dan alhamdulillah kita di Perkumpulan Bekam Indonesia ini bermitra dengan Kemenkes. Oh, Kemenkes ya? Ya, jadi tidak Semarang gitu. Iya. Kita menggalakkan bekam itu sesuai standar operasional. Jadi tidak Semarang-Semarang Standar bekam. operasional kesehatan ya? Ya. Betul. Steril. Ada pasdu apa dulu kalau yang Pasdu. masih boleh nggak orang kesehatan? Kalau pasdu, kalau kami di Perkumpulan Bekam Indonesia tidak nganjurkan Pak Zul. Oh, enggak ngajar. Ya, karena apa? Itu kan tindakannya sudah Medis ya? bedah gitu. Bedah, betul ya. Dan ada tindakannya itu sudah orang medis yang bisa Karena memang mengerjakan. kayak operasi Pembuluh darah soalnya. Pembuluh darah ya. Nggak bisa main-main tuh. Itu kalau Kalau salah ini bekam cuman pembuluh darah kapiler. Kalau Kulit yang pasdu itu? bagian atas. Kalau pasdu itu pembuluh darah betul. besar ya. Yang Pembuluh darah. ini ya. Ya. Jadi tidak sembarang-sembarang tuh. Saya nggak berani kalau pasdu. Ya benar ya. Jadi bekam itu fungsinya untuk kolesterol, hipertensi, kanker, macam-macam gitu ya, banyak fungsinya, termasuk juga penyumbatan pembuluh darah, vertigo. Oh, vertigo juga ya? Iya, banyak. Jadi bekam itu banyak, insya Allah ya, dengan izin Allah, sakit yang akan bisa disembuhkan dengan bekam, insya Allah. Iya. Karena memang sunnah ya itu. Karena sunnah Nabi. Walaupun kita tidak sakit, kita bekam, kita sudah mengerjakan sunnahnya Nabi. Iya. Nah, karena Nabi itu pernah dibekam ketika Isra Mi'raj. Iya. Ada titiknya namanya di kepala itu Mugid. Mugid. Titik Apa tuh? di kepala. Ubun. Oh, Ya. secara bahasa Secara bahasa medis Arabnya Mugid. Nabi pernah dibekam di kepala ketika Isra Mi'raj. Ada hadisnya itu. Oh gitu ya. Ya, saya terangkan agak panjang juga hadisnya. Jadi pernah Nabi dibekam Di bagian ubun. ya, karena disinilah bisa jin itu keluar dengan titik bekam di kepala. Oh gitu ya. Iya, betul. Jadi banyak ilmu bekam sunnah ini sekarang yang berkembang gitu ya. Dan jurnal-jurnalnya pun sudah banyak ya. Iya. Nah, mohon doa nih orang Perkumpulan Bekam bakal buka D3 bekam. Nah, mohon doa. Oh jadi kayak nanti ada kampusnya ya? Ada kuliahnya. Iya. Jadi ada kuliahnya. Kalau sekarang baru ngajarnya kayak seminar ya? Ya kayak Pelatihan seminar ya? pelatihan. Tapi besok akan ada kampusnya ya? Ya kalau ada kita kerjasama dengan Universitas Kesehatan. Ada di Jakarta. Jadi nanti ada D3-nya lagi diperjuangkan sama Ustaz Zaidul. orang Perkumpulan Bekam Indonesia, termasuk Ustaz Zaidul Akbar. Jadi ada kerjasama lah. Dan nanti di Bukit Tinggi dengan Ilham Akbar. Ya itu dosennya orang yang ngajar ya. Nggak mungkin cari Iya, dosen iya. lain kan lah. Betul. Orang yang bergelut di dunia bekam dan paham dengan ilmu bekam sunnah gitu. Jadi nggak sembarang-sembarang gitu. Betul. Wash, dahsyat sekali nih sahabat tentang dunia kesehatan dan dunia kemanusiaan ya. Iya. Ternyata ini nih di antara ilmu apa ya hal yang tidak boleh kan antara bekam kan fisiknya nih. Iya. Apa juga ada pengaruh nasihat-nasihat kejiwaan orang bekam ngaruh enggak? Ini kan fisik di bekam. Pengaruh sakit kejiwaan juga ditangani enggak oleh bekam? Nah, jadi bekam ini memang tidak semuanya bisa dibekam betul. Nah, juga ada Nggak bisa ya? orang yang nggak bisa bekam juga ada. Siapa orang? Kayak ibu hamil, Oh, gitu. orang lagi head, itu nggak boleh. boleh, larangan dalam berbekam. Oh gitu. Jadi di standar operasional Perkumpulan Bekam Indonesia itu ada nanti ada syarat-syarat bekam, siapa saja yang tidak boleh dibekam gitu, titik apa saja yang boleh diambil gitu. Nah, jadi tidak sembarang. Nah, terus ada kegawat daruratan dalam bekam nanti, misalnya orang seperti apa nih, misalnya dia mau dibekam itu dia pusing misalnya kan, itu nggak boleh bekam. Oh pusing nggak boleh? Nggak boleh. Misalnya Apakah di saat jadi dia harus fit dulu badannya. Oh gitu. Nah. Nggak pernah kejadian nggak ketika dibekam langsung pingsan orang ada nggak? Ada, saya ketemu pasien ada. Tapi alhamdulillah aman. Aman ya. So, berarti memang harus dipastikan dicek dulu. Dicek dulu tensinya bagaimana ya.
Terus apakah dia minum obat pengencer darah atau bagaimana gitu. Harus ada Jadi ada diagnosa ya. ada diagnosa pasiennya ada. Oke. Jadi enggak bekam langsung bekam saja, tidak. Di Perkumpulan Bekam Indonesia kita ada diagnosanya juga, ada check upnya juga. Jadi enggak sembarang bekam gitu, steril. Sesuai standar kesehatan. Wish, Masya Allah. Kita kayaknya ayo kita belajar bekam. Iya, Pakai insyaallah. bekamnya daftarnya berapa sih, Pak? Pakai rahasia atau enggak? Off the record. Yang jelas ini nih, kalau yang mau bekam, mau pelatihan bekam, Ya. kalau nomor handphone boleh dibuka di sini kan? Nomor handphonenya Hubungi atas nama Ilham Akbar di 0852 852 64 64 71 71 06 06 39. 39. Ya, belajar bekam nih intinya gini, Bazul. Tidak hanya harus jadi pembekam, tidak. Tidak ya, tapi kita tahu Minimal ilmunya. tahu ilmunya, bisa menjadi Dokter keluarga. dokter keluarga. Oh, iya. Istilahnya bisa menjadi penggiat bekam minimal untuk keluarganya sendiri. Ya, betul ya. Karena bekam penting ya. Karena bekam itu insya Allah membantu kesehatan. Oke. Ya, membantu kesehatan dan juga bisa insya Allah dengan izin Allah mengobati keluhan-keluhan penyakit yang dihadapi oleh pasien, insya Allah dengan izin Allah. Masya Allah, luar biasa sekali Ilham Akbar yang memang sesuai dengan kata kalimat belakang Akbar. Memang pemahamannya luar biasa tentang bekam ini. Tapi memang kita mau cerita panjang mungkin di episode berikutnya. Tapi siap. Pada pembuka kali ini, Ilham sebagai seorang di dunia kemanusiaan dan dunia bekam, kira-kira mau pesan apa kepada pemirsa kita nih? Kalau dunia kemanusiaan, bagi yang bergerak di dunia kemanusiaan, tetap berjuang terus sampai Allah memanggil kita. Masya Allah. Ya, karena kita tidak tahu amal jariah mana yang akan Allah terima ketika kita tidak di dunia lagi. Masya Allah. Jadi tetap berjuang, tetap jangan menyerah, karena yakinlah Allah akan membantu orang-orang yang menolong agama Allah. Surat Muhammad ayat 7. Subhanallah, luar biasa Ustadz nih. Enggak juga, lagi belajar lah. Oke, ini dunia kemanusiaan. Kalau dunia kesehatan? Dunia kesehatan, ini aja saran saya. Sehat itu mahal, maka jagalah kesehatan dan mulailah dengan pola hidup sehat. Masya Allah. Baik, Ilham Akbar, sungguh luar biasa, menginspirasi. Semoga ilmu yang kita bagi di sini bermanfaat untuk Ilham sendiri dan pendengar kita. Karena memang misi kita di Aspen ini menginspirasi dan saling menguatkan. Ilham datang dengan ilmu yang sudah menginspirasi dan pengalaman, serta bisa terkuatkan dari pemahaman-pemahaman kita yang belum kita pahami. Sekali lagi terima kasih buat Ilham. Salam merdeka nih. Ya, merdeka 17 Agustus. Merdeka ya, 17 Agustus. Walaupun kita tayang nanti di luar Agustus ya. Jadilah pejuang kebaikan. Terima kasih Ilham. Terima kasih Badul. Terima kasih banyak, dan kita tutup dengan akhir kalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi